Bisa mengkonfir hati dan Allah. Yuk, yang belum ikutan segera ikutan. Kami tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membacakan dan menjelaskan sifat-sifat para nabi dan rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid daraini amin ya rabbal alamin ya mujibas sailin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Arsala anbiya dawi fatana bisidqi wat tablighi wal amanah wa jaizun fi haqqihi min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadalul malaika ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadalul malaika. Arsala ngutus sapa Allah anbiya ing pira-pira nabi zawi fatanatin kang duweni sifat limpat bisideki kelawan temen wat tablighi lan nekake wal amanati lan direksa saking maksiat. Allah mengutus para nabi yang mempunyai sifat cerdas, jujur, menyampaikan dan dijaga dari maksiat. Jadi kita itu wajib hukumnya untuk mengimani bahwasanya Allah itu memiliki nabi-nabi yang diutus, dan mengimani serta mengetahui sifat-sifat yang wajib mereka miliki, yang banyaknya ada 4, yaitu sifat amanah, siddiq, tabligh, dan fatonah. Yang pertama yaitu sifat fatonah, yang artinya kecerdasan. Jadi para Rasulullah itu pasti cerdas, sehingga mereka tidak pernah pusing dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan orang yang bertanya ataupun orang yang menentangnya dengan hujah-hujah yang jelas. Kemudian sifat yang kedua yaitu sifat siddiq, yang artinya jujur. Jadi Rasulullah itu selalu memberi kabar sesuai dengan kenyataan. Mereka pasti benar dan jujur, baik dalam ucapannya maupun tindakannya. Sebab andai kata mereka itu tidak jujur atau berdusta, tentu petunjuk yang mereka bawa itu berubah menjadi penyesatan. Kemudian sifat yang ketiga yaitu sifat tabligh, yang artinya menyampaikan. Jadi para Rasulullah itu selalu menyampaikan terhadap para manusia apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Andai kata para Rasulullah itu merahasiakan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka hikmah mereka diutus itu tidak ada gunanya. Dan sifat ini hanya dikhususkan terhadap para Rasulullah saja. Kemudian sifat yang keempat atau sifat yang terakhir yaitu sifat amanah, yang artinya keterpeliharaan dari perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi dengan sifat ini para Rasulullah itu selalu terpelihara dari perbuatan-perbuatan maksiat dan segala perbuatan yang menyebabkan orang lain menghindarinya. Dan kita juga harus tahu bahwasannya kalau Rasul itu sudah pasti Nabi, akan tetapi kalau Nabi itu belum tentu Rasul. Nabi yang selainnya Rasul juga mempunyai sifat-sifatnya para Rasul, kecuali sifat tabligh. Karena kalau Nabi ialah orang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah, akan tetapi tidak diutus untuk menyampaikannya terhadap umatnya. Sedangkan kalau Rasul ialah orang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah, juga diutus untuk menyampaikannya terhadap umatnya. Jadi Nabi dan Rasul itu mempunyai persamaan juga mempunyai perbedaan. Persamaannya ialah sama-sama orang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah. Sedangkan perbedaannya ialah kalau Nabi itu tidak diutus untuk menyampaikannya terhadap umatnya, kalau Rasul itu diutus untuk menyampaikannya terhadap umatnya.
Wa jaizun lan iku wenang fi hakihim ing dalam hake para nabi lan rasul min arodin utawi sifat anyar teko bigoiri naksin kelawan tanpa nyuto derajate ka khofi fil marodi kaya entenge loro. Sifat jaiz para rasul itu seperti halnya sifat baru dengan tanpa mengurangi derajatnya seperti halnya sakit ringan. Jadi bagi para nabi dan rasul boleh saja memiliki sifat-sifat yang baru yang tidak mengurangi derajat kemuliaannya seperti halnya makan, minum, tidur, menikah, mandi dan lain sebagainya yang tidak menyebabkan orang lain menghindarinya. Para nabi dan rasul itu pasti bebas dari sifat yang dapat menjatuhkan martabat mereka seperti halnya sakit lepra, kusta, buta, bisu, dan lain sebagainya. Dan sebagian ulama berpendapat mengenai cerita bahwa Nabi Syuaib adalah buta itu tidak ada dasarnya. Begitu pula cerita Nabi Ayub yang sakit hingga ulat-ulat keluar dari jasadnya adalah palsu dan tidak benar. Ismatuhum utawi karaksane para nabi lan rusul iku kasairil malaikati koyok karaksane malaikat. Wajibatun ay ismatuhum wajibatun utawi karaksane para nabi lan rusul iku wajib. Wa fadalu lan ngungkuli sapa nabi lan rusul al malaikata ing malaikat. Sifat terjaganya para rasul itu wajib seperti halnya para malaikat. Akan tetapi derajat para rasul itu lebih tinggi daripada malaikat. Jadi kita itu wajib hukumnya untuk meyakini bahwa para nabi dan rasul itu semuanya bersifat maksum. Artinya dijaga oleh Allah dari perbuatan-perbuatan maksiat. Seperti halnya Allah menjaga para malaikat. Mereka tidak pernah meninggalkan kewajiban, tidak pernah melanggar larangan-larangan Allah, dan mereka selalu berakhlak mulia. Allah menjaga para nabi dan rasul dari perbuatan maksiat ini dikarenakan mereka dimaksudkan oleh Allah sebagai panutan dan suri tauladan yang baik bagi orang banyak. Wallahu a'lam bishawab. Sekian keterangan-keterangan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.